الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Saudaraku, ada 4 hal yang harus kita ketahui sebelum kita memulai belajar tahsinul Quran ataupun hifdzul Quran. Yang pertama adalah ma'rifatut turuq. Yang kedua, itmamul harakah. Yang ketiga, ma'rifatu azminati al-huruf wa azminati al-ghunan. Yang keempat adalah riyadatul fam. Nah, ma'rifatut turuq. Secara umum, kita di Indonesia membaca qiraah Asim, Imam Asim, dengan riwayat Imam Hafaz dan tariqah Syatibiyah. Jadi kita ada 3 jenjang, ada yang dikatakan qiraat, ada yang dikatakan riwayat dan tariqah. Qiraat ini bermakna al-muqri, imam besar seperti Imam Asim, Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi' dan lain-lainnya. Sedangkan riwayat itu adalah murid daripada sang imam, seperti Imam Hafaz, Imam Syu'bah, Imam Qalun, Imam Warash dan lain-lain. Nah, murid daripada rawi itu dinamakan tariqah. Nah, Imam Hafaz mempunyai tariqah yang mu'tabar itu 52 tariqah. Jadi kita di Indonesia kebanyakan memakai tariqah Syatibiyah. Apa yang membedakan tariqah Syatibiyah dengan yang lainnya? Tariqah Syatibiyah membaca maddul muttasil dan maddul munfasil itu 4 harakat atau 5 harakat. Itu sedikit tentang ma'rifatut turuq. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya kita membaca qiraah Imam Asim yang diriwayatkan oleh murid beliau Imam Hafaz dengan tariqah Asy-Syatibiyah. Baik. Yang kedua, itmamul harakah, menyempurnakan harakah huruf. Huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 2. Huruf yang sakin dan huruf yang mutaharrik. Nah, huruf yang mutaharrik atau huruf yang hidup ini ada 3 bentuknya. Ada madmum, ada yang namanya maksur, ada yang namanya maftuh. Setiap kita mengucapkan huruf yang madmum itu beriringan dengan inzimamus syafatin, dengan memoncongkan bibir kita. Contohnya u, tu, ju, ila akhirnya. Seperti juga dengan maksur, biinkisari syafatin, seperti orang yang lagi senyum. Contohnya i, bi, ti, fi, ji, ila akhirnya. Nah, yang ketiga al-maftuh. Huruf yang maftuh juga seperti itu. Bil infitah asy-syafatin. Kita membuka mulut kita tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit bukannya. Contoh a, ba, ta, sa,
ja. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan a, i, u, ba, bi, bu. Nah, ini harus kita jaga di dalam bacaan kita supaya bacaan kita itu menjadi sempurna. Nah, jika kita melihat seseorang membaca Al-Quran, ketika dia membaca huruf yang madmum, tidak memoncongkan mulutnya, maka ketahuilah dhammahnya itu naqis atau kurang. Contohnya dia mengatakan itu yang betul. Yang salahnya dia mengatakan misalkan tanpa memoncongkan mulutnya, maka dhammahnya itu naqis. Begitu juga ketika kita melihat seseorang membaca Al-Quran, dia membaca huruf maftuh, misalkan a, tapi dia membacanya membuka lebar mulutnya, a. Nah, maka ketahuilah fathahnya itu naqis, kurang. Juga kadang dia menutup o, maka fathahnya juga naqis. Begitu juga dengan maksur, huruf maksur. Ketika misalnya ada huruf yang berbaris kasrah, dia baca tidak membentuk orang yang lagi senyum, maka misalkan dia baca i, tidak dia bacakan seperti i, ketahuilah kasrah yang dia baca naqis. Imam Tibi pernah berkata, kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhu inhifadhi bil inhifadhi lil fami yatimmu. Nah, maknanya apa? Setiap dhammah itu tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memoncongkan bibir kita. Dan begitu juga dengan kasrah, tidak akan sempurna kecuali kita bentuk bibir kita seperti orang yang lagi senyum. Nah, kita harus, kalau kita ingin mutqin di dalam membaca Al-Quran, harus menjaga itmamul harakah. Kita telah mengetahui yang pertama, ma'rifatut turuq. Yang kedua, itmamul harakah. Sedangkan yang ketiga, ma'rifatu azminatil huruf wa azminatil gunan. Dan yang keempat, riyadatul fammi. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.